Pastor Sam, ini suatu kehormatan bagi kami untuk bisa menyambut Anda di Antioch Sydney ini. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan suatu hal yang luar biasa di tempat ini. Dan mau berterima kasih juga untuk waktu yang telah Anda sediakan. Dan silakan Pastor Sam, Anda mulai dengan doa. Ini satu kehormatan. Ya, terima kasih. Saya mau mengucapkan rasa terima kasih kepada kalian. Kalian memiliki satu keluarga yang sangat berharga yang saya dengan senang hati bisa mengikuti melalui media sosial. Dan ada satu bagian dari diri saya yang sangat iri karena kalian benar-benar adalah satu keluarga yang sangat berbakat. Dan anak-anak Anda sangat lucu. Dan saya benar-benar menyukai apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Dan satu hari nanti saya akan datang ke sini dan saya akan memeluk Anda. Jadi bukan hanya melalui layar ini, karena saya bisa aja memeluk layar ini tapi kameranya akan jatuh. Tetapi benar-benar satu sukacita bagi saya. Saya bersyukur atas kesempatan ini untuk bisa melakukan hal ini. Dan saya bersyukur akan Tuhan, akan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup Anda melalui pandemi ini. Ya, sekarang Anda sudah di Sydney. Ya, saya tahu. Luar biasanya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami ini, bagaimana Anda melayani dengan elektronik di tempat ini. Tidak, ini adalah kesempatan pertama saya. Wow, luar biasa. Kau itu selamat datang di Australia Sydney. Terima kasih saya menerimanya. Kalau begitu Pastor Sam, kami akan meminta Anda untuk memulai dengan doa, memimpin kami dalam doa, dan kami percaya Tuhan akan menyampaikan firman-Nya luar biasa melalui mulut Anda. Saya mau kalian memperhatikan karena saya percaya kalian juga memiliki hal-hal yang kalian bisa bagikan. Tapi sekali lagi saya mau bilang terima kasih untuk kehormatan ini dan gereja. Terima kasih untuk membiarkan saya untuk masuk ke sini untuk membagikan beberapa hal ke dalam hidup kalian. Kalian telah diberkati untuk memiliki satu pasang pendeta yang luar biasa. Dan di gereja kita memiliki banyak mentor dan banyak pemimpin, dan itu hal-hal yang bagus. Dan Tuhan Yesus sendiri pun adalah penginjil yang sempurna. Dia adalah nabi yang sempurna. Dia adalah juga guru yang sempurna. Dia adalah semua pemberian dari Tuhan yang sempurna. Tetapi sebelum semua posisi itu, dia adalah pertama-tama seorang gembala. Dan itulah yang saya lihat, yang saya cari dari seorang pemimpin. Dan saya sangat suka melihat satu pemimpin yang memiliki hati seorang gembala. Dan Anda sekarang ada di dalam tempat yang bagus. Saya sangat bersyukur. Walaupun saya baru saja mengenal pendeta-pendeta kalian, mereka sangat manis. Dan saya mau meyakinkan Anda bahwa saya tidak secara gampangnya memberi pujian, tetapi Anda benar-benar telah terberkati dengan memiliki mereka sebagai pemimpin Anda. Dan semalam kami menghabiskan waktu untuk berkenalan dan saya bisa melihat koneksinya, dan itu membawa satu damai ke dalam hati saya. Dan saya berdoa supaya apapun yang saya akan bagikan beberapa menit ke depannya ini bisa membangun hidup Anda, karena hal-hal ini cukup transparan dan terbuka. Jadi mohon persiapkan hati Anda. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehormatan ini. Terima kasih walaupun ada jarak beberapa ribu mil di antara kami, tetapi Roh-Mu tidak terbatasi oleh waktu dan tempat. Tuhan, saya melakukan hal ini untuk hanya satu dari penonton pada hari ini. Kalau ada satu saja yang bisa bilang bahwa pesan ini adalah pesan yang saya harus dengar, yang saya perlu dengar, satu pesan harapan yang perlu saya miliki, satu iman yang harus bangun kembali dalam diri saya doakan untuk satu itu. Saya berdoa sehingga banyak bisa menerima. Dan saya berdoa supaya ada satu pekerjaan yang sungguh nyata ada di dalam diri kami, terutama di tengah pandemi ini. Bangkitkan kami untuk tujuan-Mu. Bangkitkan kami untuk hal-hal yang Kau mau kerjakan di dalam diri kami. Bapa, hamba-Mu meminta untuk Anda berkati gereja tercinta ini, untuk setiap pemimpin-pemimpinnya, untuk setiap pelayan-pelayannya, untuk setiap pendetanya dan anak-anaknya. Bapa, saya berdoa di dalam nama Yesus supaya kehendak-Mu terjadilah. Roh Kudus, Engkaulah guru terbaik di dalam gereja. Tidak ada yang bisa mengajar lebih baik dari Engkau, Roh Kudus. Engkaulah penerang jalan. Engkaulah kasih karunia Allah. Engkaulah roh kebenaran. Datanglah dan bangkitkan kami. Buka mata kami dan telinga kami untuk segala hal yang Engkau mau bagikan. Di dalam nama Yesus, amin dan amin. Dan sekali lagi saya mau bersyukur atas setiap kesempatan yang Anda mau bagikan, dan Anda boleh mencela kapan saja Anda mau di sini. Ya, pasti kami akan. Kalau boleh saya bagikan satu kesaksian singkat akan hidup saya
selama beberapa tahun terakhir ini kami bisa mencapai satu titik kesuksesan. Ketika saya memulai gereja kami pada tahun 1996 dan telah melayani kakak saya selama 20 tahun dalam setiap kapasitas yang ada, melayani dia sebagai salah satu pendeta asosiasinya, dan dengan satu restu darinya pada tahun 1996 kami membangun gereja kami di kota Orlando dengan tanpa iklan, tanpa promosi atau apapun itu. Dan Tuhan hanya bernafas ke atas gerejanya di situ, dan tiap tahun kami bertumbuh melebihi fasilitasnya yang kami tempati dan kami cukup sukses. Dan dengan kesuksesan itu datang bersama dengan satu harga yang cukup mahal. Dan pada tahun 2012 ada satu krisis yang terjadi dalam di hidup saya sendiri, dan akhirnya saya melangkah mundur dari gerejanya karena satu kegagalan moral. Dan kalau saya tahu apa yang akan saya alami di dalam periode 2 tahun setelah beritanya keluar, itu benar-benar akan mengejutkan saya. Kesakitan yang terjadi, dan di waktu itu saya tahu saya yang menyebabkan krisis ini, dan saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Dan saya juga belajar banyak hal selama 8 tahun di dalam proses pemulihan yang sedang terjadi. Dan pelayanan saya telah berubah direksinya. Pastinya telah berubah, tetapi saya tidak sadar. Pastor Grace, saya berupaya bunuh diri beberapa kali. Saya melalui masa depresi yang tidak pernah saya lalui sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Satu rasa salah dan malu sudah menjadi sahabat karib saya. Rasa malu yang mendorong saya untuk ingin kelegaan, untuk ingin satu jawaban permanen kepada satu masalah sementara. Dan saya membagikan ini dengan sedikit canda, dan tetapi sedihnya ini benar bahwa Tuhan mengundang 500 orang untuk datang ke lantai atas. 380 orang gagal untuk datang, dan 120 dari 120 itu hanya 70 orang. Dan dari 70 orang dia hanya memiliki 12 orang yang dekat, dan dalam lingkaran 12 orang itu dia memiliki 3 yang terdekatnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ketika ia digantung di kayu salib hanya ada 1. Dan saya selalu bilang, kalau Anda mau tahu siapa temanmu, itu bukan orang-orang yang datang ke pesta, tetapi orang-orang yang masih ada ketika Anda disalib. Dan saya belajar hal ini dengan cara yang susah. Dan ketika saya bilang saya kehilangan semuanya, saya telah kehilangan semuanya. Bahkan saya telah hilang hubungan dengan anak termuda saya selama 2 tahun. Dan ketika saya di sini bilang Tuhan memulihkan hidup saya, biarkan saya memberitahu Anda bahwa Tuhan memulihkan semuanya. Kami telah kehilangan rumah, kehilangan posisi, kehilangan teman-teman, kehilangan apapun semuanya. Saya tidak memiliki kendaraan, tidak punya dana pensiun. Kami kehilangan semuanya. Benar-benar semuanya. Hanya beberapa hal yang Tuhan biarkan saya memiliki beberapa hal, beberapa yang sangat penting, dan saya masih bisa menjaga keluarga saya dan beberapa teman dekat. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah pemberian dan panggilan dari Allah tidak dapat dibatalkan. Dan ini membutuhkan beberapa waktu bagi saya untuk mengerti. Dan ketika saya bilang di sini bahwa saya tahu rasanya untuk menyerah, dan terkadang itu kelihatannya adalah cara termudah, tapi melalui proses yang luar biasa dan beberapa pengaruh dari Tuhan di dalam hidup saya, Tuhan adalah seorang pemulih. Saya tidak peduli apa yang Anda telah lewati, saya tidak peduli apa kekacauan yang telah Anda buat, saya tidak peduli apa yang telah terjadi dalam hidup Anda. Tetapi saya menyembah Allah yang akan mengambil setiap hal-hal yang rusak di dalam hidup Anda dan menggunakannya. Dan dia bukan hanya menggunakannya, dia akan memberikan Anda satu otoritas untuk berfirman ke atas setiap hal-hal ini. Dan pendeta Anda dan saya, kita berbincang semalam, dan saya memiliki 7 pria-pria yang percaya kepada saya walaupun di mana saya tidak percaya pada diri saya sendiri. Dan mereka berjalan dengan saya selama 2 tahun dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup saya, dan mereka bilang
bilang bahwa inilah waktunya bagi saya untuk kembali, dan saya di situ tidak ada satu rasa keinginan untuk berkhotbah, dan kalau saya beritahu Anda apa yang saya beritahu Tuhan, Anda nggak akan tahan. Tetapi Tuhan tahu bahwa yang sedang berbicara di situ adalah rasa sakit saya di dalam hati saya, rasa sakit saya yang berbicara. Tetapi selama satu proses yang dilewati melalui pria-pria ini yang mengasihi saya, bukan hanya Tuhan memberikan saya pelayanan dan memulihkannya, tetapi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jadi singkat cerita, mereka ingin saya untuk belajar setiap hari dan mempersiapkan satu pesan seakan-akan saya akan berkhotbah pada hari Minggu. Dan saya bilang kepada mereka di situ, saya tidak mau, saya tidak ada satu keinginan, saya tidak mau berkhotbah lagi. Dan mereka bilang, tidak, kamu akan berkhotbah lagi dan kamu harus bersiap-siap. Dan singkat ceritanya saya lakukan itu, dan sosok pertama yang saya pelajari adalah Yakub. Dan alasan kenapa Yakub adalah dari dulu saya selalu ingin tahu. Kita tahu bahwa Yakub bergulat dengan Tuhan, tetapi di dalam waktu itu ketika ia bergulat dengan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dengan pinggangnya karena dia akhirnya pincang. Dan kalau kita pelajari ceritanya, ada sesuatu yang menakjubkan di sini. Jadi inti dari saya ketika kita berbincang semalam itu adalah saya tidak bisa mempercayai seseorang yang tidak pincang. Yang artinya di sini adalah, kalau Anda tidak memberitahu saya apa yang telah Anda alami, kalau Anda tidak mau terbuka dan transparan dengan perjalanan Anda, saya tidak butuh counseling Anda, saya tidak butuh nasihat Anda, karena saya ingin orang-orang yang menasihati saya adalah orang-orang yang telah melewati sesuatu. Dan selama 8 tahun terakhir ini saya telah melepaskan semua hal yang palsu. Saya mau sesuatu yang asli, sesuatu yang otentik, semua yang transparan. Kalau Anda malu akan kepincangan Anda, berarti ada yang salah di situ. Saya melihat Tuhan memulihkan, dan itu yang saya mau firmankan di sini kepada Anda, gereja. Tidak peduli seberapa lama Anda melayani Tuhan, seberapa lama Anda telah lahir kembali, kalau Anda baru saja diselamatkan dan sesuatu terjadi dalam hidup Anda dan Anda mengalami kepahitan dan Anda kecewa atau marah kepada Tuhan, saya harus hati-hati di sini karena saya tidak mau klise di sini, tetapi kita di sini menyembah Tuhan yang akan mengambil setiap kemunduran yang Anda alami dalam hidup Anda dan akan mengubah itu menjadi satu kebangkitan yang akan mengubah pikiran Anda. Dan Yakub, ada sesuatu tentang Yakub di sini. Jadi saya berpikir di sini, kenapa Tuhan menyentuh pinggangnya dari semua letak-letak yang dia bisa sentuh, kenapa pinggang itu? Ada satu ayat di Mazmur 147 ayat 10b, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Nah, saya berpikir di sini ia tidak senang kepada kaki laki-laki karena kita mendapatkan kekuatan kita untuk berjalan melalui kaki kita. Jadi ketika ia menyentuh pinggangnya di situ, dia memincangkan Yakub. Dan dia mau memincangkan Yakub karena dia mau mengubah dia dan dia mau mengubah sifat dari Yakub itu. Dan kalian di gereja ini sangat fokus kepada pembangunan karakter, dan salah satu proses pembangunan karakter terbesar kita adalah ketika kita jatuh, ketika kita bergumul. Dan Tuhan akan menggunakan setiap hal yang Anda lewati. Jangan malu kepada pincangnya itu. Jangan malu akan kepincangan ini, akan bekas luka yang Anda miliki. Anda harus berpikir bahwa hal-hal yang manusiawi yang ada di surga adalah bekas luka Tuhan Yesus. Karena ketika ia bangkit kembali, luka di tangannya itu tidak pernah hilang. Karena itu mengingatkan akan penebusan dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi tunjukkan bekas lukamu, karena itulah bagaimana Anda bisa menjangkau orang-orang. Kita bisa mengesankan orang lain dengan kekuatan kita, tetapi kita membangun hubungan ketika kita terbuka, ketika kita jujur. Inilah salah satu alasan kenapa kita sangat suka dengan Alkitab. Semalam kita berbincang, kalau misalnya Alkitab ini ditulis oleh orang-orang sempurna, kita nggak akan bisa merelasikan diri kita dengan Alkitab itu, karena Alkitab ditulis oleh orang-orang bobrok. Tetapi Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memanggil mereka, dan Tuhan menebus mereka. Dan tahukah Anda, kalau ia masih menulis cerita Anda, saya mau mendorong Anda hari ini bahwa saya tidak peduli apa yang terjadi di bab terakhir penceraian itu, situasi traumatis yang terjadi.
Tuhan adalah penyembuh dan Dia adalah pemulih, dan Dia akan menggunakan semua hal-hal itu di dalam hidupmu, dan Dia akan memberikan Anda otoritas untuk berfirman ke atas hal-hal ini. Jadi kalau hari ini ada orang yang berbicara tentang kasih karunia, dan ada banyak sekali yang saya telah ajarkan tentang kasih karunia, dan saya mau jujur di sini, saya telah mengajarkan kasih karunia ketika saya memiliki mobil yang bagus, rumah yang besar, dan bayaran yang cukup banyak. Gampang sekali, mudah sekali untuk berbicara tentang kasih karunia. Tapi saya mau Anda berbicara tentang kasih karunia ketika Anda tidak memiliki apa-apa. Dan menurut saya pesan terbaik tentang kasih karunia tidak datang ketika kita memiliki banyak hal, tetapi justru ketika kita tidak memiliki apa-apa kecuali Dia. Itulah kenapa saya ingin Anda tahu. Mungkin Anda berpikir Anda telah kalah, tetapi tidak, karena Tuhan bisa memulihkan. Dia adalah Tuhan pemulih. Sama dengan saya ketika saya mendengar orang-orang berbicara tentang pemulihan, saya hampir mau menemuinya dan bertanya, apa yang Anda telah hilangkan dalam proses ini untuk bisa berbicara tentang pemulihan dan bisa berbicara tentang pemulihan dari Tuhan? Karena itulah bagaimana kita orang-orang akan bisa menghubungkan dirinya kepada satu hal yang autentik itu. Ceritakan tentang perjalananmu. Pastinya kita semua menyukai sosok-sosok tertentu di dalam Alkitab. Ada yang suka Daud, ada yang suka Yeremia, dan inilah kenapa Anda menyukai karakter-karakter ini, karena Alkitab ini adalah satu narasi tentang hamba-hamba Tuhan yang sudah melalui sesuatu hal seperti Anda dan saya. Dan alasan kenapa Anda menyukai Daud adalah karena ada cerita dalam kehidupan Daud yang Anda bisa hubungkan ke dalam kehidupan Anda. Itulah kenapa Anda menyukai karakter-karakter ini. Kita menyukai iman dan kasih karunia dan menyembah, karena ada hal-hal ini yang berhubungan dengan hidup kita sekarang. Dan sama seperti Tuhan telah menulis cerita-cerita ini, Tuhan sedang menulis cerita Anda. Itulah kenapa saya tidak peduli apa yang terjadi bab terakhir, karena ini belum selesai. Ini bukan waktunya untuk tenggelam dan menyerah. Enggak, ini adalah saatnya bagi kita untuk membersihkan debu dan menerima hembusan nafas dari Tuhan dengan iman, karena Ia memiliki satu hal bagimu untuk lakukan, dan Dia akan menggunakan apa yang telah Anda lalui, dan Tuhan akan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang perlu mendengar cerita Anda, supaya cerita masa lalu Anda bukan menjadi masa depan mereka. Dan saya menemukan hal ini terjadi dalam hidup saya. Saya bekerja dengan pemimpin-pemimpin yang bersembunyi di dalam rasa malu mereka selama bertahun-tahun, dan saya beritahu Anda, rasa malu ini adalah satu penipu. Ketika kita berpikir senjata-senjata yang dimiliki oleh si musuh, dari semua senjata yang mereka miliki, mereka menggunakan rasa malu itu di Taman Eden, dan dia masih menggunakannya sekarang terhadap Anda dan saya, dan mendorong kita ke dalam satu sudut di mana kita berpikir, oh Tuhan tidak bisa lagi menggunakan saya telah berdosa terlalu banyak. Enggak, kita menyembah Tuhan yang menyembuhkan, kita menyembah Tuhan yang mengampuni. Saya mau memberikan Anda ayat ini, Mika 7 ayat 19b. Di sini ditulis, Ia akan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan saya mau Anda mendengarkannya. Jadi ketika Anda memikirkan dosa-dosa, semua hal-hal yang telah Anda lakukan, musuh mau menggunakan hal ini untuk melumpuhkan Anda, supaya Anda tersangkut dalam satu posisi. Tapi kalau Tuhan bilang di sini, kalau Anda mengakui dosa-dosa ini dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan mengampuni Anda, kalau Ia telah dan Dia bisa mengambil dosa-dosa kita, dan Dia akan mengampuni dan melupakan semua hal ini, jadi kenapa kita masih mengingat hal-hal ini? Dan kalau Tuhan telah dengan sengaja memilih untuk melupakan dosa itu, apa hakmu untuk tetap mengingatnya ketika Ia telah dengan sengaja memilih untuk melupakan? Inilah kebohongan yang kita harus lepaskan dari hidup kita, dan sadar bahwa itu adalah masa lampau, dan Tuhan akan menggunakan masa lampau untuk berbicara tentang masa depan. Saya tidak tahu lagi, mungkin hanya ada satu orang, dan untuk saya ini cukup. Saya telah melalui semua upaya bunuh diri, semua kehilangan, semua ini layak untuk satu orang bisa
ingatkan lagi bahwa ada harapan dan ada harapan untuk Anda. Karena Tuhan yang sama yang memulihkan saya dan menyembuhkan saya. Kalau Dia Tuhan yang pemilih, kita ada dalam satu bahaya, tetapi Dia bukan. Jadi kalau Dia telah lakukan untuk saya, kalau Dia telah melakukan untuk Pastor Nicholas dan Pastor Grace, Dia akan melakukannya untuk Anda juga. Itu hanya tergantung pada pilihan kita untuk berserah kepada Dia, untuk memberikan hal-hal dalam hidup kita kepada Dia. Seburuk-buruknya, Dia tetap menyembuhkan dan Dia tetap memulihkan. Dia mau bagian itu darimu. Di Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosamu. Dan kita berpikir, kapan itu terjadi? Jarang terjadi, bukan? Ya betul sekali, itu jarang terjadi. Dan pastinya kita harus mencari orang yang tepat untuk kita ceritakan. Itu sangat benar, pendeta. Benar-benar menakjubkan, karena itulah permainan musuhnya. Dia akan menggunakan rasa malu itu untuk menundukkan kita. Ada satu psikolog yang menakjubkan, Brené Brown namanya, sangat brilian. Dan dia bilang di sini adalah rasa malu itu menyukai rahasia. Dan satu-satunya hal yang bisa merusak kekuatan dari rasa malu itu ketika kita menambahkan kata-kata. Jadi kalau kita kembali ke Yakobus 5:16 di sini, kita didorong untuk mengaku, dan kadang-kadang kita takut mengaku dosa karena kita takut dihakimi. Tetapi bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita sebagai anggota badan Kristus, kita bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi sesama untuk mengaku. Dan saya berbicara kepada kita sebagai gereja, kita harus mencari orang-orang yang nyaman, yang aman, yang kita bisa terbuka. Di situ di mana pemulihan akan terjadi, di situ di mana kebebasan akan kita dapatkan. Ketika Yesus disalib dan Dia lihat ke bawah, Dia hanya bisa melihat Yohanes di situ. Jadi kita harus mencari 3 orang itu. Kalau kita ada 3, kita sudah diberkati. Kalau kita bisa mencari 3, 2 orang yang bisa menjadi tempat aman bagi kita untuk terbuka. Ketika kita bisa mengaku dosa, di situ kita bisa disembuhkan. Jadi kalau kita kembali ke rasa malu itu menyukai rahasia. Kalau kita kembali ke Taman Eden, dari semua senjata yang musuh bisa gunakan kepada Adam dan Hawa, dia menggunakan rasa malu. Dan dia terus menggunakan rasa malu ini, karena rasa malu ini menyukai rahasia. Dan kekuatan di sini, rasa malu menyukai rahasia karena dia dibangun oleh fondasi ketakutan. Dan kita tahu kalau kasih yang sempurna mengusir rasa takut. Dan dengan rasa malu, ketika kita menambahkan kata-kata, kita merusak rasa malu ini. Jadi kita menang karena darah anak domba dan pengakuan dari kesaksian kita. Jadi ketika kita mulai mengaku akan rasa malu yang ada di dalam diri kita dan kita menambahkan kata-kata, kekuatan dari rasa malu itu mulai melemah dan tidak ada lagi pengendalian di atas dirimu. Dan seiring lebih banyak Anda terbuka dan Anda harus dengar tentang ini, Anda hanya membagikan cerita Anda kepada orang-orang yang telah layak mendapatkan hak untuk mendengarnya. Itu yang tadi pendeta Nick dan Grace bagikan, itu sangat penting karena dalam keterbukaan itu mereka harus mendapatkan kelayakan untuk mendengarkan ceritanya itu. Kita tidak harus menceritakannya kepada semua orang, karena kalau mereka belum mendapatkan hak untuk mendengar ceritanya, mereka akan memalukanmu ke dalam masa lalu. Jadi pastikan kita bisa menemukan tempat aman itu, hubungan yang aman di mana Anda bisa terbuka. Kita semua mau hal itu. Itulah gereja awal-awal, gereja mula-mula. Jadi apa yang telah terjadi kepada kita sekarang terhadap sistem yang telah dibuat di mana kita harus dandan di sini dan kita harus kelihatan cantik, tetapi kita rusak di dalam diri kita. Bagaimana kabarmu, saudara? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh ya, tetapi enggak. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar? Kita semua menemukan diri kita berucap hal-hal yang klise karena kita takut orang untuk mendekat. Kita nggak mau orang untuk mengenal apa yang sedang benar-benar terjadi dalam diri kita karena kita takut kalau mereka menolak kita. Media sosial ada hal yang indah dan hal yang indah bagi kita untuk bisa berkoneksi, tetapi itu juga bisa mengakibatkan kita untuk kehilangan koneksi. Dan kalau kita lihat generasi sekarang yang
secara dalam perangkat media sosial mereka sangat terkoneksi, tapi di kehidupan nyata mereka tidak terkoneksi sama sekali. Di dalam restoran ketika mereka makan, mereka tidak ada dalam satu percakapan, mereka mengecek HP selalu, dan ada bahaya dari semua ini. Saya suka sekali semua yang sedang terjadi, semua teknologi yang bagus, tetapi beda sekali dengan ketika kita menemukan diri kita bersama dengan orang lain wajah ke wajah. Dan saya mau mendorong Anda, keluarga gereja, ketika regulasi diringankan dan kita bisa bertemu kembali, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan pertemuan wajah ke wajah yang kita bisa miliki dengan sesama. Teknologi ini semua bagus dan indah dan sudah menjadi satu jembatan yang bagus, telah membantu kita dan tentunya telah menantang kita sebagai pendeta, dan kita harus belajar beradaptasi, dan kedepannya pastinya akan berbeda dari sebelumnya. Tetapi satu hal yang tidak akan berubah adalah betapa pentingnya bagi kita untuk berkumpul bersama dan ada di situ bersama. Dan kalau kita bisa menyingkirkan halangan-halangan dari kita bisa terbuka. Dan saya mau mendorong Anda lagi, kalau Anda masih belum bisa menemukan tempat aman untuk terbuka, saya mendorong Anda, terutama yang generasi muda, kalian adalah generasi yang brilian, generasi yang penuh dengan talenta, karena Anda penuh dengan urapan. Dan generasi saya lebih difokuskan ke satu hal, kita diurapi dari satu hal. Saya nggak bisa mengetik pesan dan berbicara dengan Anda secara bersamaan, itu generasi saya. Dan kalian bisa melakukan ini dan itu, dan saya percaya kalian adalah generasi itu yang bisa melakukan ini dan itu. Dan bahayanya adalah di tengah teknologi ini Anda sendiri, dan Anda kesepian, dan Anda memiliki media komunikasi dalam berbagai macam level, tetapi Anda masih merasa kesepian. Dan itu karena itu bukan tujuan dari gereja. Gereja adalah untuk bertemu secara fisik bersama, untuk berkumpul. Ada kehidupan di sana. Saya menggunakan analogi, kita semua dilahirkan di rumah sakit, tetapi kita dilahirkan untuk pulang ke dalam keluarga. Dan Anda telah lahir kembali bukan untuk tetap, Anda telah lahir kembali ke dalam satu keluarga, dan penting bagi kita untuk ada menjadi bagian dari keluarga gereja dan terkoneksi dengan pendeta dan pemimpinmu, karena ada kehidupan di situ, ada kehidupan di sini. Dan saya tahu hal-hal akan menjadi berubah. Saya juga sempat kemarin bagaimana gereja akan menjadi setelah lockdown, tetapi saya rasa ini sangat penting bagi kita untuk berkoneksi. Dan saya mau mendorong kalian. Terima kasih untuk kehormatan ini, untuk memperbolehkan saya untuk membagikan. Pendeta Nick dan Grace, kalian adalah satu berkat. Dan saya bisa melihat bagaimana Anda bisa memiliki reputasi yang indah. Dan saya menyukai roh kalian dan jiwa kalian. Dan saya tahu gereja kalian terberkati karena memiliki kalian sebagai pemimpin mereka. Dan saya bersyukur atas kehormatan ini. Dan saya mau berjaga-jaga akan waktu yang telah diberikan. Dan saya sekali lagi mau bilang bersyukur untuk kehormatan ini, dan berdoa agar ini bukan yang terakhir kali kita bisa bertemu, bahkan satu hari nanti wajah ke wajah. Dan saya nggak akan mengambil banyak waktu untuk ini. Saya dan pendeta kalian di sini kita berbicara, dan saya juga memiliki urapan untuk bernubuat. Dan walaupun saya telah mendorongnya selama beberapa tahun terakhir, sekali lagi panggilan dan pemberian dari Tuhan tidak bisa dibatalkan. Dan ketika datang 2020, beberapa orang mempersiapkan pernyataan tentang tahun ini, tetapi ada sisi nubuatan itu yang datang dari Tuhan. Dan saya bertanya kepada Tuhan apa yang akan terjadi, dan saya tidak mendapatkan apa-apa waktu itu. Dan itu sedikit mengganggu saya karena beberapa nabi-nabi berbicara tentang apa yang akan terjadi, mereka indah dan saya nggak berlawanan dengan mereka. Tetapi saya merasa sedikit terganggu karena saya tidak mendapatkan apa-apa di sini, dan saya mau mendengar dari Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, dan Tuhan bilang di sini, saya mau Anda percaya kepada saya. Dan Dia memberikan saya sebuah ayat di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6.
yang di situ dimana percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan mungkin saya melewati 6 minggu dalam satu pencaharian yang sangat dalam akan diri saya, dan saya sudah dalam pelayanan selama 37 tahun, dan saya harus benar-benar mengevaluasi diri saya, apakah saya pernah benar-benar mempercayai Tuhan dengan segenap hati saya. Dan ini adalah salah satu momen yang terbuka yang selama beberapa saat ini kita bicarakan, dan saya harus menjawab Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Dan saya bilang kepada Tuhan, saya tidak mengerti, percaya kepada Tuhan. Tentu saya bisa bilang jawaban yang rohani yang benar, oh ya saya tahu percaya kepada Tuhan, Dia adalah Yesus. Tapi saya akan bergumul bagaimana kepercayaan ini akan harusnya terlihat seperti apa. Dan selama 6 minggu ini saya bergumul dalam 2 ayat ini. Dan dalam satu singkat cerita, saya belum dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Dan saya selama ini telah bersandar kepada pengetahuan saya, kepada talenta saya, kepada konsep saya, reputasi saya, semua bersandar dengan semua hal-hal ini. Tapi Tuhan mau saya bersandar kepada Dia. Dan kalau kita pikirkan tentang itu, kekuatan dari firman ini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya, dan bukan bersandar kepada pengertian saya sendiri. Dan kalau kita bisa mengerti bahwa bersandar kepada pengertian kita sendiri adalah kegilaan, karena ketika kita kehilangan kendali kita menjadi gila, ketika kita kehilangan HP kita mulai gila. Dan kita masa di sini mau memilih untuk percaya kepada diri kita, padahal kita marah kalau kita nggak mendapatkan hal-hal berjalan dengan sesuai rencana kita. Jadi selama beberapa bulan terakhir itu Tuhan mengajarkan saya untuk percaya kepada Tuhan, dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa harus percaya seperti ini? Apa artinya ini? Dan Tuhan bilang di sini, Tuhan mau saya percaya kepada Dia karena keterobosan akan segera datang. Dan momen ini meluncurkan saya ke dalam satu series berikutnya yang saya tahu bahwa terobosan akan datang. Kapan saya tidak tahu, tetapi itu sedang datang. Dan apa artinya dari terobosan ini untuk datang kepada saya adalah satu pemulihan, satu penerobosan jalan baru. Dan saya mau kembali ke dalam satu titik penting ini, yang dimana kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, yang artinya adalah kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan dengan segenap hati kita, bukan 80%, bukan 90%, bukan 98%, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Dan ini yang akan terjadi. Dari hasil semua ini, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jadi kalau kita mau sampai ke dalam satu titik di mana Tuhan panggil kita ke sana, yang mungkin akan berbeda dari tempat yang kita selama ini pergi, dan pastinya akan berbeda. Itulah kenapa Tuhan mau kita percaya kepada Dia, karena hal-hal yang sebelumnya Anda percayai sebelumnya itu tidak tahan lama, mungkin tidak sedang bekerja dengan baik. Dan Tuhan mau dengan segenap hatimu percaya kepada Dia, karena Dia tahu kemana Dia mau membawamu, dan Dia mau membawamu pergi ke dalam satu tempat yang sebelumnya Anda tidak pernah pergi sebelumnya. Karena itu yang terjadi kepadaku. Jadi dari semua ini saya telah belajar untuk percaya, masih sampai sekarang belajar untuk percaya, dan terobosan terjadi dan penyembuhan terjadi, dan hal yang barusan terjadi yang Tuhan sedang mulai berbicara ke dalam hatiku, dan saya sadar akan dampaknya karena saya semakin sadar akan apa yang sedang terjadi. Di sini yang kita bincangkan semalam, yang dimana Tuhan mengubah kemunduran menjadi kebangkitan. Dan saya nggak mau mengatakan ini untuk menjadi satu pernyataan yang mencolok, bukan seperti dalam conference dan kalian bersorak-sorai, dan enggak. Saya mau bobot. Saya nggak mau lagi pernyataan-pernyataan yang menarik perhatian, perasaan hanya sementara, tetapi saya mau bobot, isi pokok. Dan itulah di mana saya berada sekarang dalam kehidupan pribadi saya. Saya cukup selesai dengan sistem gereja atau tepuk tangan, atau saya perlu seseorang untuk menepuk belakang saya bilang enggak. Kalau Dia telah memvalidasikan saya nggak perlu validasi dari siapapun lagi, dan saya mau hidup untuk Tuhan 100%.
Dan saya mau membagikan Anda hal-hal ini dan kita akan tutup di sini. Jadi saya mulai mengajarkan tentang Elia di 1 Raja-Raja, dan saya mendorong kalian untuk benar-benar mengambil beberapa hari dan beberapa saat untuk berbaca dalam 1 Raja-Raja 18 dan 19. Dan kenapa saya membagikan ini? Dari berbagai macam hal yang saya bisa bagikan, ini yang saya tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau saya bagikan malam hari ini, karena engkau penting dan perjalananmu penting untuk saya, untuk Tuhan, untuk pendetamu. Dan saya tahu dari beberapa dari kalian, mungkin Anda berpikir, apakah saya selesai di sini? Dari semua yang sedang terjadi, dari hal-hal yang saya pikir akan terjadi dan belum terjadi, dan mungkin dari kita sedang menghadapi satu situasi, satu kemunduran, mungkin dalam finansial, dalam pernikahan, dalam emosi, mungkin perceraian, mungkin dalam hubungan, kemunduran, situasi, kemunduran atau kondisi, dan setiap dari kita pastinya telah mengalami satu kemunduran. Tetapi ini ceritanya dan Anda akan ingat ceritanya. Jadi saya akan hanya parafrase untuk menyimpan waktu. Di 1 Raja-Raja 18, Elia memutuskan bahwa negaranya sudah mulai rusak dan bobrok, dan mereka sedang menyembah berhala Baal, dan ada 750 nabi berhala di situ dengan Izebel, dan kita tahu dalam ceritanya. Jadi negaranya sedang kacau. Mereka mengorbankan anak-anak dan orang-orang kejam, dan Elia memutuskan untuk memiliki satu kontes dengan nabi-nabi Baal itu, 750 nabi-nabi Baal. Dan kita tentunya menyukai Elia, tetapi saya memperlihatkan sisi manusiawi dari Elia. Karena kalau kita lihat di Yakobus 5, Elia adalah manusia seperti kita. Dan saya mau kita semua di sini pikirkan, Elia adalah manusia seperti kita, seperti Anda dan saya. Dan ya, dia bukan perempuan, tapi Anda yang mengerti kan? Ya, dia manusia, dan dia manusia seperti Anda dan saya. Dan kita telah menaruh dia di atas satu panggung ini. Dia adalah satu manusia, dia memakaikan jubahnya seperti kita memakai pakaian, ya kan? Jadi Yakobus di sini dibilang dia adalah manusia seperti kita. Dan mungkin kita berpikir, mana mungkin dia manusia seperti kita, orang dia berjalan bersama dengan mujizat-mujizat, ya kan? Jadi kembali ke ceritanya, dia mengumpulkan nabi-nabi di situ. Jadi dia memiliki satu kompetisi dengan mereka dan menyiapkan penyembahan-penyembahan di situ. Jadi dia menantang mereka untuk memanggil Allah mereka untuk mengirim turun api dari langit untuk membakar korban bakaran itu. Dan mereka mulai mengeluarkan mantra dan berteriak, dan nggak ada hal yang terjadi. Dan Elia di sini bilang menambahkan lagi dari kompetisi ini, dan apa yang saya akan lakukan adalah kita keluarin kayu-kayu dan kita siram semuanya dengan air supaya airnya itu udah mengairi melampaui semua korbannya sama kayu-kayunya juga. Kalau kita lihat doanya Elia di sini, itu adalah doa yang sangat sederhana dan Tuhan menjawab doanya Elia di sini dan mengonsumsi korban bakarannya itu sampai Nabi Baal itu semua menjadi gila dan mereka menjadi marah akan Baal, dan akhirnya muncullah konsekuensi dari semuanya ini. Tetapi kita harus ingat bahwa ada 750 Nabi Baal di situ yang ada di bawah Izebel, dan ini adalah satu kemenangan yang luar biasa. Elia dia bisa aja sombong di situ. Dan di 1 Raja-Raja 18 itu kemenangan luar biasa, tetapi dia adalah manusia seperti kita. Apa itu artinya? Apa artinya di sini? Jadi apa yang terjadi di 1 Raja-Raja 19? Kalau kita baca, Izebel mendengar berita tentang nabi-nabinya itu dan dia mengancam Elia. Dan dia bilang, beginilah kiranya para Allah menghukum aku kalau Anda belum mati besok pada hari ini. Karena dia sangat marah ketika nabi-nabinya itu mati, dibunuh, dan bahwa Allahnya telah ditantang dan dibuat seakan-akan penipu. Dan Izebel itu di Alkitab ditulis di 1 Raja-Raja 19, dan Elia takut. Elia menjadi takut, dan
Ini adalah satu hal yang sangat menakjubkan. Jadi ini adalah satu hal yang sangat ajarkan awal-awalnya tentang kemunduran menjadi kebangkitan, dimulai dengan fakta bahwa hanya dalam durasi beberapa ayat Elia berputar dari satu titik di mana dia menang dalam satu kompetisi, menunjukkan kekuatan Tuhan ke dalam satu kekacauan secara emosional, dan dia mulai ragu dan dia mulai bilang ke Tuhan, bahkan lebih gampang bagi saya untuk mati. Dan dia mulai mengeluh, dan kita bisa melihat 10 pemicu emosional yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat pendek di situ. Dan saya berusaha untuk singkatkan semua ini untuk kalian semua di sini. Jadi dia melewati semua situasi emosional ini, dan dia menyelam lebih dalam ke dalam satu titik di mana dia benar-benar depresi. Secepat itu, satu ancaman dari satu wanita, dan semua berubah untuk dia. Jadi boleh enggak, pendeta, kalau saya membuat anak-anak ini membuka Alkitab? Oh, tentu saja. Kami yakin banyak dari kami pasti pernah mengalami masa-masa Isabel. Mungkin itu bukan kata-kata secara fisik, namun bisa saja itu adalah tipuan iblis, di mana berkata, oh kamu tidak akan bisa melakukan hal yang besar, kamu tidak akan bisa menjadi siapa-siapa yang luar biasa. Aku yakin banyak kan orang pasti mengalaminya. Dan juga kita pasti pernah mengalami masa-masa di mana kita semua duduk di bawah pohon arar itu menantikan firman Tuhan. Dan inilah kita sekarang sedang duduk di bawah pohon itu menantikan firman. Bagus sekali. Jadi dengan satu cara pikir ini, setiap kemunduran ada kebangkitan yang bisa terjadi. Karena semua dari kita suka untuk bersorak kepada satu kebangkitan, ya kan? Ketika tim yang kita sorak itu mulai kalah, dan di bagian kedua dari waktu itu kita mulai berteriak dan timnya mulai kembali dan bangkit. Jadi setiap dari Anda yang sedang mengalami kemunduran itu ada sebagai satu batu loncatan untuk satu masa depan yang Tuhan telah persiapkan, dan Tuhan akan menggunakan kemunduran itu untuk seakan-akan menekan tombol reset itu dan membangunkan sesuatu dari dalam diri Anda. Dan ada satu kebangkitan yang akan terjadi. Dan ketika saya bilang ini, saya nggak mau kedengaran seperti hanya bersorak-sorai seperti itu aja, tetapi benar-benar ada bobot di sini. Ketika Anda melihat setiap kali ada kemunduran, kalau Anda bisa melihatnya bukan sebagai satu hukuman, tapi satu persiapan. Jadi ketika ada satu kemunduran terjadi, daripada kita berpikir dan melihatnya seperti musuh yang sedang menyerang kita, biarkan kita melihatnya sebagaimana Tuhan sedang menggunakan ini untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Karena kalau kita lihat di kehidupan Elia, ini ada menjadi satu fenomena yang sangat menakjubkan. Jadi mari kita buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-5. Ketika Ayab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seseorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia. Dan dia takut di sini, dia berusaha untuk kabur. Lalu bangkitlah dan pergilah menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dan ini adalah salah satu situasi emosional yang terjadi di sini. Dia melupakan bahwa ada satu bujang yang mengikuti dia selama bertahun-tahun, dan rasa malu yang ia alami bukan hanya mengusir dia dari kota, benar-benar membuat dia meninggalkan bujangnya di situ, meninggalkan seseorang yang udah setia kepada dia selama masa ini. Dan mari kita lihat lanjutkan di ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah
makanlah. Dan ini sangat menakjubkan. Kalau kita lompat ke ayat 10, di situ dibilang, jawabnya Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu. Hanya saya sendirilah yang tinggal, dan sekarang mereka mau membunuh saya. Jadi Elia masuk ke dalam satu tempat gelap ini, dan dia mulai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak masuk akal ini. Jadi biar saya bahas beberapa. Jadi ada 10 pemicu emosional yang ada semua tanda peringatan bagi setiap dari kita ketika kita mengalami kemenangan emosional. Pernahkah Anda temukan bahwa gunung itu tidak mulus? Jadi ada alasan ketika Anda sedang mendaki gunung, sadar bahwa ketika Anda sampai ke titik di atas, Anda akan turun ke dalam lembah. Jadi tidak ada gunung tanpa lembah, selalu ada atas dan bawah. Dan jadi Elia di sini mengalami posisi di titik puncak, dan dia setelahnya itu dia turun setelah mendengarkan ancaman dari perempuan itu, dan dia meninggalkan semuanya, semua teman-temannya, semuanya itu, dia berada di bawah pohon ara ini, dan dia hanya ingin mati. Jadi apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang telah terjadi? Jadi kalau kita ingat lagi, Elia adalah orang manusia seperti kita, dan inilah di sini. Dan ini yang kita harus hati-hati. Ini adalah 10 tanda peringatan akan kelelahan emosional. Jadi yang pertama adalah ketika ketakutan masuk ke dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mulai ketakutan, dan di sini dibilang Elia takut. Dan di sini ketika ketakutan datang ke dalam hidup Anda, itu karena tangki emosional Anda sudah kosong. Kita terlalu fokus kepada sisi rohani kita tidak memperhatikan jiwa kita, jiwa emosional kita. Kan Tuhan kita pun adalah Tuhan yang emosional, dan kita diciptakan dengan emosi karena Tuhan memiliki emosi. Dia bisa iri, dia bisa marah, ya kan? Jadi kita tahu itu adalah benar. Jadi yang pertama, ini sangat penting. Ini adalah tanda peringatan. Ketika ketakutan masuk dalam hidup kita harus memperhatikan ini, karena si musuh sedang berusaha menghabiskan isi tangki emosional kita. Kalau dia bisa menghabiskan isi tangkinya itu, kerohanian kita akan kena kacau juga. Kita harus sadar akan hal ini. Jadi bukan hanya sisi fisik atau sisi rohani, tetapi juga sisi emosional kita. Yang kedua, Anda akan menemukan diri Anda melarikan diri dari hal-hal yang ada di dalam hidup Anda. Rasa malu akan mengakibatkan Anda untuk melarikan diri dari hal-hal mendorong orang lain keluar dari kehidupan kita. Dan di sini pun ditulis, dia ke Beersheba, kota di Yuda, dan biarkan saya jelaskan di sini, dia sedang mau masuk ke dalam satu padang gurun, ya setidaknya minimal 150 mil ke arah yang salah. Dia nggak ada rencana, dia nggak ada makanan, dan dia nggak ada air. Lihat gak? Inilah kenapa kita harus mengerti bahwa ketika tangki emosional Anda kosong, Tuhan mau mengisinya dengan kekuatan dari Roh Kudus, supaya Anda bisa secara emosi seimbang. Kita mencapai satu titik keseimbangan itu, kita mau menyembah dengan roh dan kebenaran. Kalau kita hanya menyembah dengan roh tanpa kebenaran, kita akan menyembah dengan kurang kejelasan. Dan kita harus menyembah dengan roh dan juga dengan kebenaran, karena titik imbangnya itu sangat penting untuk semua hal ini. Dan hal ketiga yang kita temukan di sini adalah dia mulai mundur dari hubungan-hubungan. Dia meninggalkan bujangnya yang setia bersama dengan dia. Di ayat 4 di situ, orang-orang bujangnya yang sudah setia bersama dengan dia selama beberapa tahun, dia tinggalkan semua hubungan ini, dia langsung putuskan karena tangki emosionalnya sudah kosong. Yang keempat, dia mulai membuat keputusan yang bodoh dan impulsif. Seperti yang saya bilang, dia menghabiskan waktu berjalan kepada padang gurun. Dia jalan dengan ke arah yang salah, tanpa air, tanpa minum, tanpa makan. Ini adalah tanda dari kelelahan emosional. Jadi kita harus sadar. Nah, kita akan lihat di sini semua bagaimana ini semua terikat. Dan yang kelima, dia mulai mendorong dirinya melampaui batas fisiknya. Setiap kali Anda merasa kelelahan secara emosional, Anda mulai akan mempunyai satu kebiasaan untuk mendorong
diri Anda melampaui batas fisik Anda. Jadi Elia duduk di sini di bawah pohon ara dan dia bilang di sini, Tuhan, ini sudah selesai, ambil saja nyawaku. Yang keenam, perhatikan ini lagi. Ini adalah salah satu tanda kelelahan emosional. Di sini dibilang pekerjaannya terkesan tidak berguna. Dia bilang di ayat 10, orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Dan Elia di sini berbicara bagaimana dia bilang mereka telah meruntuhkan mezanya dan membunuh nabi-nabinya, dan hanya Elia lah yang sendiri yang masih hidup. Tetapi Allah pun mengingatkan Elia bahwa masih ada beberapa ribu orang yang masih setia. Jadi salah satu penyebab terbesar dari kelelahan adalah ketika kita mencoba mengontrol segalanya. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol semuanya dan membiarkan Tuhan mengontrol, dan kita mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Yang kita tidak bisa kontrol, biarkan Tuhan kontrol. Kita bisa mengontrol bagaimana kita bisa olahraga, apa yang kita makan. Ada hal-hal yang kita bisa kontrol, ada yang kita tidak bisa kontrol. Jadi jangan ambil beban dari orang lain, jangan ambil reaksi orang. Reaksi orang adalah tanggung jawab mereka, itu bukan tanggung jawabmu. Jangan berusaha untuk mengontrol semuanya karena kita bukan Tuhan. Dan tandanya adalah Anda harus tidur, ya kan? Anda bukan Tuhan. Dan yang ketujuh, dan sekali lagi saya sedang menyingkatkan semuanya. Jadi setiap kali saya mulai kelelahan secara emosional, kita harus menyadari tanda-tanda ini. Yang ketujuh adalah Anda mengeluh bahwa Anda ingin berhenti dan menyerah. Di ayat 4 Elia berbicara bagaimana dia ingin menyerah. Dia bilang cukuplah itu. Ketika Anda lelah secara emosional dan musuh telah menghabiskan tangki emosionalmu, Anda akan sampai ke dalam satu titik di mana Anda ingin menyerah. Elia di sini dia bilang dia cukup. Elia sampai dalam titik itu. Saya pun pernah sampai ke dalam titik itu. Saya bilang kepada Tuhan, saya sudah merasa cukup, tapi masa itu tidak bekerja. Tanda ke-8 di sini dibilang dia merasa terisolasi dan terserang dan merasa kesepian. Setiap kali Anda merasa kesepian, Anda akan merasa sedang diserang. Karena di ayat 10 di situ juga dibilang oleh Elia, hanya saya sendirilah yang tinggal, dan sekarang mereka membunuh saya. Jadi di 1 Raja-Raja 19 ayat 18, balasan Tuhan di sini kepada Elia, tetapi 7.000 orang di Israel akan kuselamatkan, yaitu orang-orang yang tetap setia kepadaku dan tak pernah sujud menyembah patung Baal atau menciumnya. Dari sini kita menemukan Elia lelah secara emosional dan persepsinya akan realita telah terdistorsi. Yang ke-9, tanda ketika kita lelah secara emosional adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa buruk tentang diri kita sendiri. Dan di ayat 4 pun di situ dibilang, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Bantu dirimu, bantu orang-orang di sekitarmu. Jangan membandingkan dirimu dengan orang. Tuhan membuatmu dan Dia mengasihi semua yang Dia buat. Kita tidak harus menjadi hanya ada satu Benny Hinn. Jangan berusaha menjadi Benny Hinn. Hanya ada satu Joyce Meyer. Jangan berusaha menjadi Joyce Meyer. Joyce Meyer sangat handal menjadi Joyce Meyer, dan Anda enggak. Jadi Anda akan menjadi sangat handal menjadi dirimu sendiri, dan Anda terpanggil untuk menjadi dirimu secara otentik, karena itu terikat ke dalam identitas dirimu sebagai anak Tuhan. Dan ini sangat penting untuk kita semua tangkap. Kalau kita bisa tahu siapa diri kita di dalam Kristus, kita telah menang di atas satu hal yang sangat berkuasa, karena beberapa dari kita memerlukan bertahun-tahun untuk mengerti hal ini. Dan kalau Anda ada di bawah pimpinan seperti ini, Anda sudah ada di depan dalam permainan ini. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ke-10, dan saya tahu kita sedang berlaju dengan sangat cepat, tetapi ada alasannya di balik semua ini. Yang ke-10, mungkin dia berpikir bahwa kematian mungkin akan membawa kelegaan. Di sini Elia sudah berserah dan ingin mati. Dan terkadang apa yang terjadi adalah mengambil hidup Anda sendiri adalah solusi permanen kepada suasana hati sementara. Salah satu hal-hal yang sedang terjadi sekarang adalah ada pemimpin gereja yang bunuh diri bahkan. Dan ini adalah solusi permanen kepada suasana hati yang sementara, karena kita setelah lelah secara emosional. Dan ini adalah tempat di mana Tuhan mau menyentuh kita sekarang. Saya mau mengikat semuanya apa yang telah kita bahas beberapa menit terakhir ini.
malaikat datang dan dia menyentuh Elia. Dan dia membangunkan Elia. Dan malaikatnya bilang kepada Elia, ada roti dan ada air. Dan bayangkan apa yang Elia rasakan di situ. Sampai ada malaikat yang membangunkan dia dari tidurnya. Dia capek, dia lelah di sini. Secara emosi dia lelah dan dia ingin mati. Dan malaikat menyentuhnya di sini. Dan saya benar-benar merasakan dalam roh beberapa hari terakhir ini, ketika kita berpikir Tuhan sudah selesai dengan kita karena kita lelah secara emosional. Dan menurut saya pandemi ini telah menyebabkan banyak sekali kelelahan emosional, mungkin kehilangan. Kita telah mengalami kehilangan dalam finansial, hubungan dan lain-lain. Panggilan dari Tuhan, pemberian dan panggilan dari Tuhan akan hidup Anda yang Anda rasa telah hilang atau terkubur atau mungkin sedang mati, atau mungkin Anda sedang ada dalam satu kekacauan emosional. Saya mau Anda bersiap-siap karena saya percaya dengan satu keyakinan bahwa setiap kemunduran adalah satu batu loncatan untuk kebangkitan. Dan alasan kenapa Tuhan mau Anda untuk bangkit lagi, karena Anda memiliki satu hal yang Tuhan mau Anda lakukan. Dan Elia bangun ke dalam satu realita itu, bahwa ada alasan dua kali kalau Anda baca di situ, 2 kali malaikat datang dan menyentuhnya. Makan dan tidurlah. Dan salah satu cara bagi Tuhan untuk memulihkan kita yang saya sukai dari Tuhan adalah obat dari Elia, kebangkitan Elia. Tuhan tidak memarahi dia. Tuhan tidak mengejar dia dan tanya dia, kenapa, apa yang terjadi denganmu, kenapa kamu berpikir seperti itu dan ini. Enggak. Malaikat datang dan bilang, tidurlah. Tidur sebentar dan ambil makan dan ambil minum. Dan terkadang obat terbaik untuk semua kelelahan emosional yang kita rasakan, kita harus pastikan bahwa kita istirahat cukup dan kita makan cukup, dan kita pastikan kita tidak dehidrasi. Dan mungkin ini kedengaran sedikit aneh karena kita mau semuanya menjadi harus rohani, ya kan, kita harus berbahasa roh. Dan saya suka bahasa roh, tetapi kita bisa bahasa roh sampai muka kita nempel di lantai. Kalau kita tidak istirahat cukup dan kita tidak makan cukup, kita akan kelelahan, ya kan. Kita harus pastikan bahwa kita istirahat cukup. Dan Anda harus pastikan Anda baca ini ayat 1 sampai 10 1 Raja-Raja 19, dan mungkin jadikan ini bahan pembelajaranmu minggu ini. Dan apa yang Anda akan temukan adalah 2 kali malaikat menyentuh Elia dan bilang ada hal yang Anda harus lakukan. Dan saya datang untuk memberitahu Anda. Saya merasa ini udah terlalu lama dan saya sangat mengasihi kalian, dan saya mau di sini terus sampai selama-lamanya. Banyak sekali yang kita bisa tarik dari pembelajaran ini, dan saya mau mendorong kalian. Ketika kalian berpikir ini sudah berakhir, ketika kalian berpikir ini sudah selesai, ketika Anda berpikir udah gak ada apa-apa lagi dalam diri saya sudah selama ini berlari dengan tangki kosong, saya berpura-pura, saya bermain dengan kekristenan, tetapi dalam diri saya sedang mati secara rohani. Itu karena Anda merasa kelelahan secara emosional, dan Tuhan mau mengisi dan Tuhan akan mengisi, dan Anda perlu istirahat. Dan dari semua yang Tuhan bisa lakukan, malaikat datang dan bilang perjalanan ke depan akan jauh, jadi Anda harus makan dan tidur. Inilah kenapa. Karena Elia, ada hal-hal yang Tuhan mau lakukan denganmu. Anda mau mati, tapi saya tidak akan membiarkan Anda mati, karena misi Anda belum selesai, pekerjaan Anda belum selesai. Dan saya akan memberitakan firman ini kepada setiap dari Anda. Saya tahu perasaannya, saya telah hidup dengannya selama beberapa tahun terakhir. Saya merasa semua telah berakhir, tidak ada yang mau saya bla bla bla, semuanya saya terus berpikir seperti ini. Tapi saya memberitahu Anda sesuatu. Ketika saya mau menyerah, Tuhan tidak membiarkan saya menyerah.
Walaupun saya semua ini dan saya ingin menyerah dan saya telah melakukan kesalahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Saya tidak peduli seberapa dalam Anda ada di dalam depresi Anda, Dia ada bersama denganmu sekarang dan malaikatnya akan menyentuhnya 2 kali dan dibilang makan dan tidurlah, beristirahatlah karena perjalanan ke depan masih jauh. Karena kita harus sampai ke atas gunung. Kalau kita berpikir gunung Sinai di tempat di mana Musa diberikan 10 perintah, itulah di mana dia berada. Dia harus sampai ke situ dan dia ada di dalam satu goa itu. Dan ini kenapa? Karena pekerjaannya belum selesai. Dan sama juga dengan Anda. Dan saya bisa berfirman dengan otoritas karena saya telah menghidupinya. Dan ketika saya telah meninggalkan semuanya dan saya berpikir saya telah selesai, saya tidak mau berurusan dengan Tuhan lagi dan dengan anak-anakmu lagi. Tetapi masalahnya adalah pemberiannya dan panggilannya tidak bisa dibatalkan. Dan saya punya pilihan. Dan saya tahu bahwa saya harus melayani Tuhan dan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan saya tahu ada di dalam diri saya sesuatu yang harus berubah dan Tuhan membiarkan semua ini terjadi supaya ada sesuatu perubahan terjadi dalam diri saya. Dan hidup saya pun tidak sama lagi. Pelayanan saya pun diubahkan. Itulah kenapa hati saya ada bersama dengan orang-orang yang merasa kita sudah selesai, kita sudah gagal, sudah membuat kesalahan. Kita merasa selalu diingatkan, orang-orang mengingatkan kita akan kesalahan kita, tetapi Tuhan tidak pernah melakukan hal itu karena pekerjaan kita belum selesai. Dan ketika Elia berpikir dia sudah selesai, dia sudah merasa cukup, dia depresi dan dia ada di bawah dan dia mau menyerah. Dengarlah, saya tidak lebih dari nenek moyang saya. Lihatlah diri saya sekarang. Dan Tuhan bilang di sini, masih belum selesai. Dan Tuhan sedang bilang kepada Anda di sini sekarang, Anda belum selesai. Dan Tuhan membangkitkan itu dari Elia dan Elia sadar, ia belum selesai. Ini kenapa? Dia bilang, istirahatlah, ambil makan dan minum. Karena perjalanannya adalah saya mau Anda pergi dan mengurapi 3. Anda telah melakukan semua ini dengan diri sendiri dengan cukup lama. Dan saya mau Anda pergi dan mengurapi Yehu, Hazael, dan Elisa. Dan Anda nggak akan melakukan semuanya sendiri lagi. Sesegera Anda berpikir semua sudah selesai, nggak bisa lagi Anda digunakan Tuhan. Nggak, Tuhan belum selesai. Anda harus mendengarkan dengan jelas, Tuhan belum selesai dengan Anda. Tapi pendeta, saya sudah bercerai. Tuhan belum selesai dengan Anda. Anda harus mengerti, saya sudah melewati banyak hal juga. Enggak, Tuhan adalah pemulih. Kalau dia bisa menghembuskan nafas kehidupan kepada tulang kering, dia bisa menghembuskan nafas kepadamu sekarang. Dia bisa menghembuskan nafas kepada jiwamu, kepada hidupmu, supaya Anda bisa bangkit lagi, mengkibaskan semua debu itu dan mulai menyadari bahwa hidup terbaikmu bukan di belakangmu tetapi di depanmu. Itulah kenapa Tuhan meletakkan mata mengarah ke depan, bukan ke belakang. Mata diletakkan di sini supaya kita bisa melihat ke depan. Kalau kita lihat ke kaki kita, kakinya menunjuk ke depan, karena Tuhan telah membentukmu untuk maju ke depan. Dan semua dari kita mengarah ke depan. Semua tentangmu dibuat untuk mengarah ke depan, karena Tuhan adalah Tuhan yang mengarah dan bergerak ke depan. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang selama ini telah ada bersama denganmu, melewati semua badai yang telah lewat. Dan dia ada di sini sekarang, dan dia mau membangkitkan hatimu lagi dan visi yang ada di dalam dirimu. Karena ada seseorang di sini, tolong dengarkan saya sekarang, karena ada hadirat Tuhan di sini sekarang. Ada seseorang yang perlu engkau. Ada seseorang yang harus mendengarkan ceritamu supaya ini tidak menjadi masa depan mereka juga. Ada seseorang yang harus mendengarkan harapan yang Anda miliki di dalam Tuhan. Harapan bagaimana Tuhan akan membawanya, semua pemulihan, semua kesembuhan yang telah Tuhan bawakan ke dalam dirimu, semua masalah yang Tuhan bawa engkau keluar dari. Seseorang harus mendengarkan semua ini. Elia memerlukan untuk tahu bahwa dia nggak perlu melakukan semuanya dengan sendiri lagi. Ketika dia berpikir ini sudah selesai, Tuhan bilang, Tuhan belum selesai dengannya, karena hidup terbaikmu masih ada di depanmu. Jadi kalau tidak apa-apa, saya mau melayani mereka dengan doa.
Terima kasih. Saya benar-benar bisa menghabiskan berjam-jam dengan kalian. Saya mau kalian tahu, dan ini bisa menjadi kebaktian terlama kalian. Terima kasih untuk kehormatan ini, untuk kesempatan ini. Sekali lagi untuk yang satu. Dan saya tahu ada seseorang yang sedang menyaksikan dan mendengarkan, dan Anda bilang di sini, apakah ada harapan untuk saya? Kalau saja saya bisa memberitahukan cerita penuh, cerita saya, biarkan saya yakinkan kepada Anda bahwa ada harapan. Karena saya mau waktu itu untuk menyerah, karena terkadang menyerah itu adalah pilihan tergampang, termudah. Tetapi satu hal yang saya dapatkan adalah ketika kita melemparkan handuk itu untuk menyerah, Tuhan melempar balik handuk itu dan bilang, pakai ini untuk mengeringkan air matamu karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika saya berpikir ini sudah selesai, ketika saya masuk dan hidup dalam satu rasa malu selama 2 tahun, saya tidak bisa mengangkat kepala saya takut melihat siapa-siapa. Ada depresi yang kalau saja saya bisa bagikan sangat nyata dalam diri saya. 24 jam 7 hari. Satu air mata yang tidak bisa dikendalikan, satu kesedihan karena saya kehilangan harapan, karena semua yang saya tahu telah hilang. Hal terakhir yang saya mau lakukan waktu itu adalah melayani Tuhan. Itulah yang sejujur-jujurnya. Dan ini tidak mudah. Tidak ada satu hari pun waktu itu yang mudah untuk saya, yang tidak ada saya hadapi sesuatu di hari itu. Tapi saya mau Anda tahu bahwa visi dan misi yang Dia berikan kepada saya sekarang lebih besar dari sebelumnya. Ketika saya berbicara tentang pemulihan, itu bukan berarti Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Pemulihan akan menjadi lebih besar, tetapi akan menjadi berbeda kepada setiap dari kita semuanya. Mungkin gak akan ada normal baru. Kita tidak tahu apa itu akan menjadi. Tapi satu hal yang saya tahu adalah Tuhan akan bersama dengan kita. Dan kalau kita bisa percaya kepada Dia, kalau kita bisa percaya kepada Dia, maksudnya percaya, benar-benar percaya, bukan percaya sekedar teori, tapi benar-benar dengan segenap jiwa, hati, hidup kita percaya kepada Dia, karena Dia cukup besar, cukup kuat untuk kita bisa bersandar kepadanya. Dan kalau kita bisa menyadari ini setiap harinya, biarkan saya yakinkan Anda, Dia akan meluruskan jalan Anda. Dan Anda akan ada di dalam satu jalan yang Dia panggil Anda ke dalam. Karena sekarang keinginan Anda hanyalah untuk menyerah. Jangan. Suaramu penting, pelayananmu penting, doronganmu penting, dan mungkin hanya penting untuk satu orang. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang nyata seperti Anda dan saya, seperti pendeta Anda. Dan kita adalah pembentuk harapan. Kita membawa harapan kepada orang-orang yang tidak ada harapan. Itulah kenapa Anda tidak boleh menyerah. Karena yang Anda pikir sudah habis, sudah selesai, ini sebenarnya hanyalah awal yang baru. Biar saya ulang, satu hal yang sebelumnya Anda pikir adalah akhir dari sesuatu, sebenarnya adalah awal dari sesuatu. Dan bahkan mungkin adalah awal dari tahun terbaikmu. Dan ini akan mengharuskan Anda untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sepenuhnya, bukan 80%, bukan 90%, 100%. Kalau Anda siap melakukan ini, biarkan saya berdoa kepada Anda. Satu doa yang sederhana, tetapi saya percaya dengan sepenuh hati kalau Tuhan akan menembuskan nafasnya kepadamu. Dan harapannya adalah keputusasaan yang Anda alami sekarang akan Anda lepaskan dan akan mengalami satu harapan yang nyata. Semua kemunduran itu bukan kemunduran sama sekali, tetapi adalah awal dari kebangkitan. Karena akan menjadi sangat beda, dan Anda akan menjadi sangat beda di dalam melalui proses ini. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk segala waktu yang telah kami habisi bersama di sini, untuk setiap menit. Bersyukur kepada pendeta Nicholas dan Grace, dan untuk setiap tim, setiap orang-orang yang melayani bersama dengan mereka. Bersyukur untuk orang-orang yang telah terkumpulkan di sini setiap minggunya selama pandemi ini.
yang berkumpul dalam media sosial ini sampai kita bisa berkumpul sekali lagi. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ini hanya untuk satu orang itu yang harus mengambil harapan lagi, yang merasa seperti Elia, yang sudah merasa cukup dan lelah, Bapa, kami berdoa untuk hembusan nafas-Mu dihembuskan ke dalam hidupnya sekali lagi, bahwa Engkau akan mengakibatkan mereka untuk istirahat, untuk mengambil fokus lagi, untuk mereka mengambil satu fokus seperti Elia. Mereka akan mengingatkan janji-janji dari Tuhan, bahwa mereka akan mengingatkan fokus mereka. Dan itulah yang Engkau lakukan kepada Elia. Engkau mengakibatkan dia untuk ingat apa yang telah Engkau lakukan ke dalam hidupnya, dan dia harus mengambil fokus ulang lagi, melepaskan semua kehampaan itu, semua kelelahan emosional itu. Dia harus memfokus ulang bahwa dia punya visi dan misi yang harus dia selesaikan. Ada satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada satu Elia di sini yang perlu perpanjangan tangan itu, yang perlu ditumpangkan tangan, yang perlu urapan. Tuhan, ada Hazael, ada Yehu, ada hal-hal yang masih perlu dilakukan dan hidupnya belum berakhir, dan juga pelayanannya dan panggilannya. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang sedang bergumul, untuk setiap orang yang merasa ini sudah selesai, sudah berakhir, kesalahannya sudah terlalu banyak, terlalu buruk, terlalu besar dosanya. Bapa, biar Engkau yang cuci bersih, Engkau yang tenggelamkan kami lagi di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Setiap pikiran kekalahan, bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan kami Tuhan. Bagaikan malaikat yang menyentuh Elia, sentuh setiap dari mereka Tuhan, setiap dari mereka Tuhan. Ingatkan mereka lagi bahwa ini belum berakhir, bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk ambil waktu istirahat, untuk ambil fokus, dan ingat apa yang penting, visi dari musuh, tujuan hidup. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, setiap orang yang lelah secara emosional, bahwa Engkau akan mengisi tangki emosional mereka melalui Roh Kudus. Bahwa hari ini harapan akan menjadi hidup, visi akan dibangkitkan, pelayanan akan dibangkitkan. Bapa, semua yang tidur akan dibangkitkan. Sentuh setiap dari mereka untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Bahwa hidup terbaik mereka bukan di belakang mereka, tetapi di depan. Dan kami berdoa Engkau buka mata rohani mereka dan telinga rohani mereka untuk melihat dan mendengar hal-hal yang luar biasa yang Engkau telah siapkan untuk mereka di dalam nama Yesus Kristus. Amin dan amin dan amin. Amin, amin. Haleluya. Ini firman yang luar biasa. Benar-benar kami berterima kasih atas impartasi yang Anda bagikan. Dan kami percaya ini adalah suatu firman yang mempunyai bobot yang luar biasa. Dan saya percaya ini pasti akan sangat memberkati jemaat, dan bagaimana Roh Kudus pun akan membantu dan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kehormatan ini. Pastor Sam, kami benar-benar menghargainya. Saya menantikan saat berikutnya kalian memiliki pesan yang cukup panjang kali ini, tapi coba ambil, biar Tuhan berkati kedua dari kalian. Dan saya berdoa Tuhan berkati kalian. Kalian adalah inspirasi. Kalian benar-benar adalah inspirasi. Dan saya berharap saya bisa bertemu Anda lebih awal dari ini, tapi saya bersyukur kita bisa bertemu sekarang.